Sesuai sumpah yang telah diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berputus asa untuk menggoda manusia. Dalam upayanya menyesatkan manusia, syaitan menempuh berbagai macam cara. Ada yang langsung dibujuk untuk berbuat maksiat, namun ada pula yang digiring kepada kemaksiatan secara bertahap dan perlahan. Orang-orang awam yang lemah iman dan ilmu dengan mudah akan larut dengan bisikan syaitan. Namun bagaimana cara syaitan menghadapi orang berilmu yang telah mengerti haramnya maksiat? Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa tahap godaan dan bujukan syaitan kepada manusia. Tahapan ini menggambarkan bagaimana syaitan tak pernah putus asa dalam menggelincirkan manusia. Pertama, syaitan akan menjerumuskan manusia langsung untuk melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Apabila berhasil, tugas syaitan telah paripurna. Ia pun dapat nyenyak beristirahat. Namun bila jebakan ini tidak berhasil, syaitan membuat jebakan baru yang lebih halus, yaitu ia akan menjerumuskan manusia untuk melakukan bid'ah. Jebakan ini lebih disukai oleh syaitan, sebab biasanya manusia tidak menyadari bahwa bid'ah itu sebuah dosa. Namun bahayanya langsung berakibat kepada din. Apalagi seperti zaman sekarang, banyak orang malah beradu dalil ketika diingatkan soal bid'ah, menuduh orang yang mengingatkan sebagai Wahabi atau sebutan lain yang tendensius. Padahal bid'ah, kata Ibnul Qayyim, adalah pintu menuju kekafiran dan kemusyrikan. Bila pintu bid'ah tidak mempan, syaitan telah menyiapkan jebakan lain yang lebih halus, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, minum khamr, berjudi, dan lainnya. Diharapkan manusia yang terjebak dalam dosa besar ini akan menyebarkan kemaksiatan dan dosa-dosa itu di tengah manusia. Yang terjadi pun seperti sekarang ini. Dosa-dosa besar dianggap lumrah karena telah menyebar kemana-mana. Bila syaitan gagal menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar, ia akan membujuknya untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil lebih manjur untuk menggoda manusia karena ia diremehkan, dianggap sebagai dosa ringan yang nanti akan mudah dimaafkan oleh Allah. Padahal semakin kita akrab dengan dosa-dosa kecil, dosa itu akan menggunung dan menjadi dosa besar. Bila seseorang terlalu alim sehingga susah dibujuk sekalipun hanya untuk melakukan dosa kecil, syaitan tidak pernah putus asa. Ia akan menggoda manusia untuk tenggelam dengan amal-amal mubah. Ia akan menyibukkan dengan perbuatan yang memang tidak berdosa, tetapi juga tidak berpahala. Sehingga waktunya pun habis, sementara amal kebaikan dan pahalanya tidak bertambah. Terakhir, bila tetap tidak mempan, syaitan masih memiliki jurus lain yang paling halus dan tidak terasa, yaitu ia akan dibujuk untuk sibuk melakukan perbuatan yang mafdul ketimbang yang afdol. Sibuk dengan sebuah amal solih, padahal ada amal solih lain yang lebih prioritas untuk ia kerjakan. Tahapan-tahapan tersebut menggambarkan dengan jelas betapa syaitan tidak pernah lelah untuk terus dan terus menggelincirkan kita. Lalu, apakah kita juga tidak pernah putus asa untuk terus dan terus meminta perlindungan Allah dari godaan setan tersebut?